Aku hamil, Kak. Kalimat itu keluar dari bibir adikku sendiri, di ruang tamu rumahku. Dan lelaki yang berdiri di sampingnya adalah suamiku. Dunia seperti runtuh. Nafasku tercekat. Lelaki yang selama 7 tahun kupanggil Imam, menunduk tanpa berani menatapku. Assalamualaikum. Sebelum lanjut, dukung cerita ini dengan subscribe dan tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana? Aku ingin tahu siapa saja yang sedang mendengarkan kisah ini malam ini. Sekarang, mari kita mulai. Namaku Alia, 32 tahun. Seorang guru TK di sekolah swasta kecil di kota ini. Hidupku mungkin tidak mewah, tapi cukup. Aku menikah dengan Raka, 35 tahun, seorang manajer pemasaran di perusahaan properti ternama. Ia pria yang tenang, rapi, jarang marah, dan selalu terlihat rasional dalam mengambil keputusan. 7 tahun pernikahan kami berjalan tanpa badai besar. Setidaknya begitu yang kupikirkan. Kami memiliki seorang putra, Arsi, 6 tahun. Anak yang ceria, selalu memelukku setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Setiap subuh, aku bangun lebih dulu. Menyiapkan sarapan. Menyetrika kemeja Raka. Menyiapkan bekal Arsi. Raka biasanya turun dengan rambut masih sedikit basah. Wangi banget, katanya suatu pagi, mencium udara dapur. Aku tersenyum. Goreng ayam kesukaan kamu. Ia mendekat, mengecup keningku singkat. Makasih ya, Li. Sederhana. Hangat. Normal. Aku tidak pernah menyadari bahwa kehangatan bisa berubah hanya dalam hitungan minggu. Suatu sore, ponselku berdering. Nama yang muncul, Nadira. Adikku satu-satunya. 24 tahun. Lulusan komunikasi, baru pindah kerja ke kota ini beberapa bulan lalu. Suaranya terdengar lelah. Kak, aku boleh ke rumah? Tentu. Kenapa? Aku di PHK. Kontrakan juga habis minggu ini. Tanpa berpikir panjang, aku menjawab, pindah saja ke sini. Aku bahkan tidak meminta izin pada Raka terlebih dahulu. Karena bagiku, keluarga tidak perlu izin. Malam itu, Nadira datang membawa 2 koper besar. Wajahnya tampak sendu, tapi tetap cantik seperti biasa. Kulitnya putih bersih, rambut panjang tergerai. Sejak kecil, ia memang selalu jadi pusat perhatian. Raka yang membukakan pintu. Oh Nadira, katanya ramah. Masuk. Tatapan pertama mereka malam itu terasa biasa saja. Tidak ada yang aneh. Atau mungkin, aku saja yang terlalu percaya. Hari-hari pertama berjalan normal. Nadira membantu di dapur. Mengantar Arsi bermain. Bahkan kadang menemaniku belanja. Kak, Mas Raka baik banget ya, katanya suatu siang. Aku tersenyum bangga. Iya. Dia memang begitu. Sore hari, Raka mulai sering menawarkan bantuan. Nadira, besok ada lowongan di kantor teman Mas. Mau Mas antar? Nadira terlihat antusias. Boleh banget, Mas. Makasih ya. Aku melihatnya sebagai perhatian seorang kakak ipar. Tidak lebih. Namun sesuatu mulai berubah perlahan. Raka yang biasanya langsung pulang setelah kerja, kini kadang terlambat. Maaf, Li. Tadi nemenin Nadira revisi CV di kafe, katanya santai. Aku hanya mengangguk. Oh, tidak ada kecurigaan. Tidak ada pertanyaan. Karena dalam pikiranku, tidak mungkin. Itu adikku. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Jam menunjukkan pukul 00.47. Lampu dapur masih menyala. Aku heran. Pelan-pelan aku melangkah turun. Suara pelan terdengar dari arah dapur. Aku gak enak sama Kak Alia, suara Nadira lirih. Jantungku berdegup lebih cepat. Suara Raka menyusul, rendah dan tenang. Sudah, jangan dibahas lagi. Sunyi sesaat. Lalu suara yang membuat tubuhku membeku. Tapi aku nyaman sama Mas. Aku berhenti tepat di balik tembok. Nafasku tertahan. Raka tidak langsung menjawab. Beberapa detik yang terasa seperti menit. Kita gak boleh begini, akhirnya ia berkata. Kata-kata itu seharusnya melegakan. Tapi nada suaranya bukan nada tegas. Lebih seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu. Aku mundur perlahan. Kembali ke kamar. Berusaha menenangkan pikiran. Mungkin aku salah dengar.
Mungkin mereka hanya salah paham. Mungkin aku terlalu sensitif. Aku memeluk Arsi yang tertidur pulas. Tuhan jangan. Sejak malam itu, perasaanku berubah. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Tatapan yang terlalu lama. Candaan yang terlalu pribadi. Pesan masuk di ponsel Raka yang langsung ia sembunyikan. Suatu sore, saat Raka mandi, ponselnya berbunyi. Layar menyala. Nama pengirimnya bukan Nadira, tapi sebuah emoji bunga. Pesannya singkat. Hati-hati ya nanti malam. Tanganku gemetar. Aku tidak membuka lebih jauh. Aku takut pada apa yang mungkin kutemukan. Ketika Raka keluar dari kamar mandi, aku berdiri di depan lemari, pura-pura merapikan pakaian. HP kamu bunyi tadi, kataku. Oh ya? Ia terlihat cepat mengambilnya. Cuma grup kantor. Bohong. Aku tahu. Tapi aku belum siap menghadapinya. Beberapa hari kemudian, aku melihat sesuatu yang tak bisa lagi kuabaikan. Aku baru pulang lebih cepat dari sekolah karena rapat dibatalkan. Rumah sepi. Aku membuka pintu perlahan. Suara tawa terdengar dari ruang keluarga. Tawa Nadira. Dan Raka. Aku melangkah masuk. Mereka duduk berdekatan di sofa. Terlalu dekat. Begitu melihatku, Nadira langsung menjauh. Oh, Kak pulang? Raka berdiri. Kok cepat? Aku tersenyum tipis. Rapatnya batal. Ada ketegangan yang bisa kurasakan di udara. Tapi tidak ada bukti. Tidak ada sentuhan yang tertangkap mata. Hanya perasaan seorang istri yang mulai retak. Malam itu, aku berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Menatap wajahku sendiri. Ada lingkar hitam di bawah mata. Rambutku sering kuikat seadanya. Baju rumahku sederhana. Aku teringat Nadira yang selalu wangi, selalu rapi, selalu terlihat muda dan cerah. Apakah aku mulai kalah? Pertanyaan itu menyakitkan. Bukan karena aku takut bersaing. Tapi karena aku tidak pernah mengira harus bersaing dengan darah dagingku sendiri. Dan puncaknya di bab ini terjadi 3 minggu kemudian. Hari itu, aku menerima telepon dari tetanggaku. Alia, tadi aku lihat Raka sama Nadira di mall. Pegangan tangan. Darahku seperti berhenti mengalir. Mungkin salah lihat Bu, jawabku lemah. Semoga saja. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Sore itu, aku menunggu di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 19.15 ketika mereka masuk bersamaan. Ada apakah? Nadira bertanya, wajahnya tampak tegang. Aku menatap mereka satu persatu. Aku cuma mau tanya satu hal. Sunyi. Hubungan kalian apa? Nadira langsung menunduk. Raka menghela napas panjang. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan, aku melihat suamiku tidak mampu menatap mataku. Bab pertama hidupku yang tenang, resmi berakhir malam itu. Dan aku belum tahu, badai yang sesungguhnya baru saja akan datang. Hubungan kalian apa? Pertanyaan itu menggantung di ruang tamu seperti pisau yang siap jatuh. Nadira menunduk dalam. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Raka berdiri kaku, rahangnya mengeras, tangannya mengepal seperti sedang menahan sesuatu. Aku menunggu. 1 detik. 2 detik. 10 detik yang terasa seperti 10 tahun. Alia, suara Raka akhirnya keluar, berat. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku tersenyum tipis. Senyum yang bahkan tidak terasa milikku. Jawab pertanyaanku. Nadira tiba-tiba terisak. Maaf Kak. Kata itu. Kata yang sering terdengar ringan. Tapi malam itu terasa seperti palu godam. Maaf untuk apa? Tanyaku lirih, tapi nadaku tajam. Sunyi kembali memeluk ruangan. Raka mengusap wajahnya kasar. Kami dekat. Seberapa dekat? Suaraku mulai bergetar. Nadira menangis lebih keras. Kami gak sengaja. Aku tertawa kecil. Tawa pahit yang memantul di dinding rumah yang dulu terasa hangat. Gak sengaja apa? Gak sengaja saling kirim pesan tengah malam? Gak sengaja pegangan tangan di mall? Raka menatapku, kaget. Kamu tahu? Semua orang bisa lihat, Rak. Kecuali aku yang terlalu percaya. Hening. Arsi sudah tertidur di kamar. Syukurlah ia tidak mendengar apapun.
Aku tidak sanggup membayangkan anakku menyaksikan rumahnya runtuh. Aku melangkah mendekat. Nadira, aku ini kakakmu. Sejak kecil aku yang antar kamu sekolah. Aku yang belikan kamu buku pertama kamu. Kamu tinggal di rumahku, makan dari dapurku, dan kamu balas dengan ini. Nadira jatuh berlutut. Maaf, Kak, aku gak pernah niat. Lalu kenapa kamu lakukan? Tangisnya pecah. Aku kesepian. Mas Raka perhatian, aku merasa dihargai. Aku menoleh pada suamiku. Dan kamu? Raka menghela napas panjang. Awalnya cuma kasihan. Dia lagi down. Aku cuma ingin bantu. Bantu sampai mana? Ia terdiam. Keheningan itu adalah jawaban. Beberapa minggu sebelumnya, aku memang merasa Raka berubah. Ia lebih sering memegang ponsel. Lebih jarang mengajakku bicara. Jika aku mengeluh lelah, jawabannya hanya singkat. Kamu terlalu sensitif. Sementara pada Nadira, ia bisa tertawa lama. Kini potongan-potongan itu menyatu. Semua masuk akal. Dan itu justru lebih menyakitkan. Aku mau kamu pergi dari rumah ini, kataku pelan pada Nadira. Raka langsung menyahut, Alia, jangan berlebihan. Aku menatapnya tajam. Berlebihan? Ini cuma perasaan yang kebablasan. Belum sejauh itu. Kata-katanya membuatku membeku. Belum sejauh itu, ulangku. Ada sesuatu di matanya. Rasa bersalah. Tapi juga, ketertarikan yang belum padam. Hatiku jatuh lebih dalam. Kalau begitu pilih, kataku pelan tapi tegas. Aku atau dia? Nadira tersentak. Kak, jangan. Raka terlihat tertekan. Kamu membuat semuanya makin rumit. Aku menahan air mata. Rumit? Yang selingkuh siapa? Ia tidak menjawab. Malam itu Nadira akhirnya mengemas barangnya. Bukan karena Raka setuju. Tapi karena aku berdiri di depan pintu kamar tamu dan tidak bergeming. Sebelum pergi, Nadira menatapku dengan mata sembab. Kak, aku gak pernah mau menyakitimu. Aku menjawab tanpa ekspresi, tapi kamu tetap melakukannya. Pintu tertutup. Rumah terasa hampa. Tapi kehampaan itu belum seberapa dibanding apa yang terjadi setelahnya. Kupikir dengan Nadira pergi, semuanya akan selesai. Aku salah. Raka justru semakin jauh. Ia sering pulang larut. Alasan lembur. Meeting. Klien. Aku tidak lagi bertanya. Suatu malam, ketika ia baru masuk kamar, aku berkata tanpa menatapnya, kamu masih berhubungan sama dia. Raka terdiam. Itu adikku, lanjutku pelan. Ia duduk di tepi ranjang. Alia, ini gak sesederhana yang kamu pikir. Aku menoleh cepat. Oh ya? Jelaskan. Ia mengusap wajahnya lagi. Kebiasaan setiap kali ia terpojok. Aku nyaman ngobrol sama dia. Dia dengerin aku. Dia gak pernah mengkritik. Kalimat itu menamparku lebih keras dari pengakuan apapun. Jadi aku selama ini cuma tukang kritik? Tanyaku lirih. Kamu selalu sibuk. Pulang kerja capek. Ngurus arsi. Jarang punya waktu buat aku. Air mataku jatuh. Dan kamu pikir selingkuh adalah solusi? Ia tidak menjawab. Beberapa hari kemudian, kebenaran yang lebih pahit terungkap. Ponsel Raka tertinggal di meja makan. Pesan masuk muncul di layar. Dari Nadira. Aku telat 2 minggu. Jantungku berhenti. Tanganku gemetar saat membuka percakapan mereka. Chat panjang. Intens. Mesra. Dan kalimat yang membuat duniaku runtuh. Kalau sampai hamil gimana, Mas? Aku tanggung jawab. Ponsel itu jatuh dari tanganku. Suara benda menghantam lantai membuat Raka keluar dari kamar mandi. Wajahnya langsung pucat saat melihat layar yang masih terbuka. Alia, aku mundur selangkah. Sudah sejauh apa kalian? Ia tidak langsung menjawab. Dan keheningan itu kembali menjadi jawaban paling jujur. Kamu tidur dengannya? Tanyaku, hampir berbisik. Raka memejamkan mata. Iya, satu kata. Satu kata yang menghancurkan 7 tahun pernikahan. Aku merasa tubuhku mati rasa. Tidak ada teriakan. Tidak ada amukan. Hanya kehampaan. Berapa kali? Tanyaku lagi. Alia cek. Berapa kali? Beberapa kali.
Kakiku melemas. Aku terduduk di kursi makan. Aku tidak tahu mana yang lebih sakit, pengkhianatan suamiku, atau kenyataan bahwa wanita itu adalah adikku sendiri. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di samping ranjang Arsi, menatap wajah polosnya. Bagaimana mungkin keluargaku hancur seperti ini? Pagi menjelang ketika ponselku berbunyi. Nama Nadira muncul. Tanganku gemetar saat menjawab. Kak, suaranya lemah. Aku hamil. Kalimat itu terasa seperti bom yang meledak tepat di dadaku. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku gak tahu harus gimana, lanjutnya terisak. Aku menutup mata. Semua sudah terjadi. Dan sekarang bukan lagi soal perselingkuhan. Tapi soal anak. Datang ke rumah, kataku pelan. Aku tidak tahu dari mana kekuatan itu muncul. Mungkin karena aku ingin melihat sendiri seberapa dalam aku harus tenggelam. Dan ketika siang itu Nadira berdiri di ruang tamu dengan wajah pucat. Dan Raka berdiri di sampingnya tanpa berani menatapku. Aku tahu. Bab 2 hidupku bukan hanya tentang pengkhianatan. Tapi tentang pilihan. Dan pilihan itu akan menghancurkan salah satu dari kami. Atau mungkin semuanya. Aku hamil, Kak. Nadira berdiri di ruang tamu dengan tangan gemetar memegang ujung bajunya. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Di sampingnya, Raka berdiri seperti terdakwa yang menunggu vonis. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap perut Nadira yang masih datar. Di sanalah mungkin ada darah daging suamiku. Dan darah yang sama denganku. Lucu sekali hidup ini. Kamu sudah periksa? Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, terlalu tenang untuk seorang istri yang sedang dihancurkan. Nadira mengangguk pelan. Sudah, Kak, 2 minggu lalu. Dan kamu baru bilang sekarang? Ia menangis. Aku takut. Aku tertawa lirih. Takut? Kamu tidak takut waktu tidur dengan suamiku? Raka akhirnya bersuara, suaranya rendah dan berat. Alia, cuk. Jangan seperti ini. Aku menoleh cepat. Seperti ini? Maksud kamu bagaimana? Aku harus bagaimana? Tepuk tangan? Ia menghela napas panjang seperti selalu. Seolah semua ini hanya masalah kecil yang bisa dibicarakan dengan kepala dingin. Padahal kepalaku sudah penuh retakan. Ibuku datang sore itu setelah Nadira menghubunginya lebih dulu. Aku tidak tahu siapa yang paling melukai hatiku, suamiku atau adikku. Begitu ibu masuk, ia langsung memeluk Nadira. Ya Allah, kenapa bisa begini? Aku berdiri diam. Tak ada yang memelukku. Tak ada yang bertanya bagaimana perasaanku. Ibu menatapku dengan mata memohon. Alia, kita harus cari jalan keluar. Aku tersenyum tipis. Keluar untuk siapa, Bu? Ruang tamu itu berubah menjadi ruang sidang tanpa hakim. Dan aku merasa seperti terdakwa. Raka harus tanggung jawab, kata ibu pelan. Aku menoleh perlahan. Dia sudah punya tanggung jawab. Aku dan Arsi. Raka berdiri gelisah. Aku gak pernah berniat menyakiti siapapun. Kamu sudah melakukannya, jawabku dingin. Nadira mendekat beberapa langkah. Kak, aku gak minta semua ini terjadi. Tidak minta? Tapi kamu menikmatinya, kataku tanpa emosi. Tamparan verbal itu membuatnya terdiam. Sunyi turun seperti kabut tebal. Malam itu, setelah ibu pulang membawa Nadira ke rumahnya, aku dan Raka duduk berhadapan di ruang makan. Tidak ada makanan. Tidak ada suara sendok garpu. Hanya 2 orang yang pernikahannya tinggal menunggu runtuh. Apa yang kamu mau? Tanya Raka akhirnya. Aku menatapnya lama. Pria yang dulu kuanggap rumah. Aku mau kamu jujur. Kamu cinta dia? Ia terdiam cukup lama hingga aku bisa mendengar detak jam dinding. Aku nyaman sama dia. Hatiku mencelos. Itu bukan jawaban. Ia menatap meja. Aku gak tahu ini cinta atau bukan. Jawaban itu lebih menyakitkan dari sekadar iya. Karena berarti perasaannya padaku sudah tidak utuh. Kalau anak itu benar anakmu, kamu mau apa? Tanyaku lagi. Raka memejamkan mata. Aku harus tanggung jawab. Kamu sudah punya tanggung jawab. Alia, ini nyawa. Aku tersenyum pahit. Dan pernikahan kita bukan nyawa.
Ia tidak bisa menjawab. Malam semakin larut. Arsi terbangun dan keluar kamar dengan mata setengah tertutup. Ayah, ibu, kenapa belum tidur? Suara polos itu menghantamku lebih keras dari pengakuan Raka. Aku langsung berdiri, memeluknya. Gak apa-apa, nak. Ibu cuma ngobrol sama ayah. Raka mendekat, mengusap kepala Arsi. Tatapan matanya sendu. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan di sana. Tapi penyesalan tidak bisa memutar waktu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak selesai. Nadira resmi hamil 5 minggu. Ibu terus meneleponku. Alia, kamu yang paling kuat. Jangan egois. Kata itu lagi. Egois? Sejak kapan mempertahankan suami disebut egois? Aku mulai merasa sendirian. Tetangga mulai berbisik. Saudara mulai bertanya. Dan Raka semakin sering pergi ke rumah ibu untuk menemui Nadira. Aku cuma memastikan keadaannya, katanya setiap kali aku bertanya. Aku lelah bertanya. Suatu malam, aku mengikuti Raka diam-diam. Mobilnya berhenti di depan rumah orang tuaku. Lampu ruang tamu menyala. Aku berdiri di luar pagar, menyaksikan dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, Raka keluar bersama Nadira. Mereka berdiri berhadapan. Nadira menangis. Raka memeluknya. Pelukan itu bukan pelukan kasihan. Itu pelukan seorang pria pada wanita yang ia lindungi. Dadaku seperti diremas kuat. Aku tidak masuk. Aku tidak membuat keributan. Aku pulang dengan hati yang perlahan mati. Malam itu, saat Raka kembali, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Kamu memeluknya, kataku tanpa basa-basi. Ia terdiam. Aku lihat semuanya. Raka duduk, wajahnya lelah. Aku gak bisa ninggalin dia sendirian. Dan aku? Ia menatapku lama. Aku juga gak mau kehilangan kamu. Aku tertawa kecil. Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu memilih menyentuhnya. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Aku ini istrimu, Rak. Aku bangun rumah ini sama kamu. Aku melahirkan anakmu. Kenapa aku terasa seperti orang asing sekarang? Raka mendekat, mencoba memegang tanganku. Aku menariknya. Alia, aku bingung. Bingung itu alasan orang yang ingin punya dua-duanya. Kalimat itu membuatnya terdiam total. Puncaknya terjadi 3 hari kemudian. Ibu datang bersama Nadira ke rumahku. Nadira terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Kak, suaranya pelan. Dokter bilang kandunganku lemah. Aku butuh suami. Suami. Kata itu menamparku. Ibu memegang tanganku. Alia, mungkin ini takdir. Aku menarik tanganku perlahan. Takdir tidak memaksa orang tidur dengan suami kakaknya, Bu. Sunyi. Raka berdiri di tengah-tengah kami seperti pria yang harus memilih sisi perang. Aku gak mau dua-duanya terluka, katanya pelan. Aku menatapnya dengan mata merah. Itu sudah tidak mungkin. Nadira terisak. Kak, aku siap kalau Mas Raka menikahiku. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk berulang kali. Menikah? Ulangku lirih. Raka menutup mata. Dan dalam detik itu, aku tahu. Ia mempertimbangkannya. Hatiku hancur bukan karena ia sudah memilih. Tapi karena ia ragu. Ragu meninggalkanku. Ragu meninggalkan dia. Dan keraguan itu membunuhku perlahan. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar. Menatap foto pernikahan kami. Wajahku di foto itu penuh keyakinan. Aku menyentuh bingkai itu pelan. Apa aku kurang, bisikku? Tapi jawabannya tidak penting lagi. Karena yang retak bukan hanya rasa percaya. Tapi harga diri. Dan aku mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Cinta bisa memudar. Kesetiaan bisa goyah. Tapi yang paling berbahaya adalah ketika kita tetap bertahan hanya karena takut kehilangan. Bab 3 ini belum selesai. Karena keputusan besar belum diucapkan. Dan aku tahu. Hari itu akan segera datang. Hari ketika Raka harus benar-benar memilih. Dan mungkin, aku harus belajar memilih diriku sendiri. Malam itu, setelah ibu dan Nadira pulang, rumah kembali sunyi. Sunyi yang berbeda. Bukan lagi sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang terasa seperti ruang kosong di dalam dada.
Raka berdiri di depan jendela kamar. Punggungnya menghadapku. Lampu kamar redup, hanya cahaya dari luar yang menerpa sisi wajahnya. Alia, suaranya pelan. Aku butuh waktu. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Waktu untuk apa? Tanyaku datar. Untuk mikir. Aku mengangkat wajahku perlahan. Kamu sudah mikir waktu kamu memutuskan tidur dengan adikku? Ia terdiam. Keheningan kembali memihakku. Hari-hari setelah itu seperti berjalan tanpa warna. Kami masih tinggal serumah. Masih makan di meja yang sama. Masih tidur di kamar yang sama. Tapi di antara kami ada jarak yang tak kasat mata. Jarak yang lebih jauh dari ribuan kilometer. Raka semakin sering keluar malam. Katanya ke rumah ibu. Menemani Nadira kontrol kandungan. Aku berhenti bertanya. Karena setiap pertanyaan hanya membuatku merasa semakin kecil. Suatu pagi, saat aku sedang menyisir rambut Arsy sebelum sekolah, ia bertanya dengan polos. Bu, kenapa ayah sering pergi? Tanganku berhenti sesaat. Kerja nak. Arsy menatapku lewat cermin. Ayah gak sayang lagi sama ibu? Pertanyaan itu menghancurkan sisa kekuatanku. Aku tersenyum, menahan air mata. Ayah tetap sayang sama kamu. Jawaban itu tidak sepenuhnya jujur. Tapi aku tidak sanggup menjelaskan pengkhianatan pada anak 6 tahun. Siang itu, aku menerima pesan dari Nadira. Kak, bisa ketemu? Aku mau ngomong. Awalnya aku ingin mengabaikannya. Tapi ada bagian dari diriku yang ingin melihat wajahnya sekali lagi. Ingin memastikan bahwa ini semua nyata. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari rumah. Nadira datang lebih dulu. Wajahnya pucat. Perutnya belum terlihat membesar, tapi aura di sekitarnya berubah. Apalagi yang mau kamu ambil dariku? Tanyaku tanpa basa-basi. Ia menunduk. Kah, Mas Raka bilang belum bisa ninggalin kamu. Hatiku mencelos, tapi wajahku tetap datar. Dan kamu? Aku gak mau jadi perempuan kedua. Aku tertawa kecil. Terlambat. Nadira menangis. Aku juga korban, Kak. Aku menatapnya tajam. Korban tidak memilih untuk masuk ke kamar suami kakaknya. Ia terdiam, tak mampu membalas. Beberapa menit kami hanya duduk dalam diam. Lalu ia berkata pelan, kalau kakak mau cerai, Mas Raka akan menikahiku. Kalimat itu seperti keputusan yang sudah disiapkan. Aku memandangnya lama. Jadi ini bukan lagi soal cinta. Ini soal posisi. Dan aku tidak ingin dipaksa mundur dari rumahku sendiri. Malamnya, aku memanggil Raka duduk di ruang tamu. Aku mau tanya sekali lagi, kataku tegas. Kalau aku tidak mau berbagi, kamu akan tetap bertahan di pernikahan ini. Raka terlihat lelah. Alia, kamu tahu kondisinya. Jawab iya atau tidak. Ia terdiam cukup lama. Aku gak bisa ninggalin Nadira. Jawaban itu akhirnya keluar. Tidak keras. Tidak dramatis. Tapi cukup untuk mengakhiri semuanya. Aku mengangguk pelan. Baik. Ia tampak terkejut. Baik. Aku akan urus perceraian. Kata-kata itu meluncur lebih tenang dari yang kubayangkan. Raka berdiri cepat. Kamu yakin? Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku yakin. Proses itu tidak mudah. Ibu marah. Kamu keras kepala, Alia. Aku menatap beliau dengan mata yang sudah kering dari air mata. Kalau aku bertahan, apa yang tersisa dari harga diriku, Bu? Ibu terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya beliau melihat bahwa aku tidak lagi anak sulung yang selalu mengalah. Hari pendaftaran gugatan cerai, aku pergi sendiri. Raka datang beberapa hari kemudian untuk tanda tangan. Kami duduk berdampingan di ruang tunggu pengadilan agama. Ironis, dulu kami duduk berdampingan untuk akad nikah. Kini untuk mengakhiri. Aku gak pernah niat begini, katanya pelan. Aku tersenyum samar. Tapi kamu tetap melakukannya. Ia menatapku dengan mata yang sulit kubaca. Maaf. Kali ini aku tidak marah. Karena kata maaf tidak lagi mengubah apapun. Puncak bab ini terjadi seminggu sebelum sidang pertama. Arsy demam tinggi. Aku panik. Membawanya ke rumah sakit sendirian karena Raka sedang di rumah ibu.
Saat itu untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa sendiri. Di ruang IGD, sambil memeluk tubuh kecil anakku, aku menangis diam-diam. Maafkan ibu nak, bisikku. Dalam situasi seperti itu, aku sadar satu hal. Aku tidak butuh suami yang ragu. Aku butuh partner yang berdiri di sampingku tanpa harus dipaksa. Dan Raka sudah memilih. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Malam setelah Arsi pulang dari rumah sakit, Raka datang. Aku dengar Arsi sakit, katanya cemas. Aku hanya mengangguk. Kamu kenapa gak kabari? Aku menatapnya tajam. Karena aku capek berharap. Ia terdiam. Aku gak mau lagi jadi perempuan yang menunggu dipilih. Raka terlihat kehilangan kata-kata. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa lemah di depannya. Aku merasa selesai. Beberapa hari kemudian, keputusan resmi keluar. Kami sah bercerai. Tidak ada tangisan histeris. Tidak ada drama besar. Hanya tanda tangan. Dan palu kecil yang mengetuk meja. Selesai. Saat aku keluar dari gedung pengadilan, angin sore menyentuh wajahku. Rasanya aneh. Sedih tentu. Tapi juga ringan. Aku kehilangan suami. Aku kehilangan adik. Tapi aku menemukan sesuatu yang hampir hilang. Diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku pulang bukan sebagai istri yang dikhianati. Tapi sebagai perempuan yang memilih berdiri. Bab 4 bukan tentang kemenangan. Bukan tentang balas dendam. Ini tentang keputusan. Tentang keberanian mengatakan cukup. Dan mungkin, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak lagi takut kehilangan. Karena yang paling penting sudah kupilih. Aku memilih diriku sendiri. Tidak ada suara tepuk tangan setelah palu hakim mengetuk meja. Tidak ada pelukan hangat yang menyambutku ketika keluar dari gedung pengadilan. Hanya angin sore dan langkah kakiku sendiri. Aku resmi menjadi janda di usia 32 tahun. Status yang terdengar sederhana, tapi terasa berat ketika disandang. Hari pertama kembali ke rumah tanpa status istri terasa janggal. Tidak ada lagi kemeja Raka yang tergantung di lemari. Tidak ada sepatu kerjanya di rak dekat pintu. Tidak ada aroma parfum maskulin yang biasa tertinggal di kamar. Semua kosong. Tapi kekosongan kali ini berbeda. Ini bukan kosong karena ditinggalkan. Ini kosong karena aku membersihkannya sendiri. Arsi duduk di sofa, memainkan mobil-mobilan kecilnya. "Bu, ayah sekarang tinggal di mana?" Aku duduk di sampingnya. "Ayah tinggal di rumah nenek dulu." Ia mengangguk pelan. "Kenapa gak di sini lagi?" Aku menarik napas panjang. Bagaimana menjelaskan pengkhianatan tanpa merusak hati anak kecil? Kadang orang dewasa harus tinggal terpisah supaya gak terus bertengkar. Arsi memelukku tiba-tiba. "Yang penting ibu jangan pergi." Air mataku jatuh. "Aku gak akan pergi, nak." Saat itulah aku sadar. Aku mungkin kehilangan suami. Tapi aku masih punya alasan untuk bangkit. Beberapa minggu kemudian, kabar itu datang seperti angin dingin yang tak diundang. Raka menikahi Nadira. Sederhana. Tanpa pesta besar. Hanya keluarga inti. Ibu meneleponku malam itu. "Ayah, ibu minta maaf." Aku hanya menjawab pelan, "Semoga mereka bahagia." Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengucapkannya tanpa getir. Karena hatiku sudah terlalu lelah untuk membenci. Namun kehidupan tidak pernah benar-benar datar. Desas-desus mulai terdengar. Tetangga berbisik. Kasihannya, direbut adiknya sendiri. Ada juga yang berkata pelan tapi cukup keras untuk kudengar. Mungkin suaminya bosan. Awalnya aku ingin menutup telinga. Tapi manusia bukan batu. Malam-malam tertentu, kata-kata itu datang kembali seperti bayangan. Aku berdiri di depan cermin dan menatap diriku. Apakah aku kurang cantik? Kurang perhatian? Kurang sabar? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui. Sampai suatu hari, kepala sekolah memanggilku. "Alia, kamu kelihatan lelah akhir-akhir ini. Kalau butuh cuti, bilang saja." Aku tersenyum sopan. "Saya baik-baik saja, Bu." Padahal sebenarnya, aku hampir runtuh.
Suatu sore, saat pulang mengajar, aku melihat mobil Raka terparkir di depan rumah. Jantungku berdebar. Ia berdiri di teras ketika aku mendekat. "Kita perlu bicara," katanya. Aku mengangguk, mempersilahkannya masuk. Arsy langsung berlari memeluknya. "Ya." Raka memeluk anaknya erat. Tatapan itu, tatapan seorang ayah yang tulus. Dan sejenak aku hampir lupa bahwa ia pernah menghancurkanku. Setelah Arsy masuk ke kamar membawa mainannya, kami duduk berhadapan. "Gimana kabarmu?" tanyanya pelan. "Baik." Sunyi beberapa detik. "Ayah, Nadira sering sakit." Aku mengangkat alis. "Lalu?" "Kandungannya sempat bermasalah." Aku menatapnya tanpa emosi. "Semoga sehat." Raka terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. Aku kadang merasa semuanya terlalu cepat. Aku tersenyum tipis. "Kamu punya waktu untuk berpikir dulu. Tapi kamu memilih cepat." Ia terdiam. "Aku gak tahu kalau akan sesulit ini," lanjutnya. "Pernikahan memang gak pernah mudah." Ia menatapku lama. Ada sesuatu di matanya. Penyesalan? Rindu? Atau hanya lelah? Aku minta maaf. Kata itu lagi. Kata yang dulu ingin kudengar setiap malam. Kini terasa hambar. "Maaf tidak mengubah apapun, Rak." Setelah ia pulang, aku duduk lama di ruang tamu. Aku tidak lagi marah. Tidak lagi ingin berteriak. Tapi ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dan mungkin tidak akan pernah. Beberapa bulan berlalu. Nadira melahirkan lebih awal. Seorang bayi laki-laki. Ibu mengirim fotonya. Wajahnya mirip Arsy waktu kecil. Dadaku sesak. Bukan karena cemburu. Tapi karena kenyataan bahwa hidup terus berjalan tanpa peduli siapa yang terluka. Aku tidak datang ke rumah sakit. Aku tidak mengirim pesan. Bukan karena benci. Tapi karena aku masih belajar berdiri tanpa goyah. Puncak bab ini datang di suatu malam hujan. Arsy demam lagi. Aku membawanya ke dokter sendirian. Di ruang tunggu, tanpa sengaja aku melihat Raka masuk bersama Nadira yang menggendong bayinya. Waktu terasa berhenti. Nadira terlihat pucat. Bayinya menangis kecil. Tatapan kami bertemu. Sunyi. Raka mendekat pelan. "Arsy kenapa?" "Demam." Ia terlihat khawatir. Beberapa menit kami berdiri dalam jarak yang canggung. 3 orang dewasa yang terikat oleh keputusan masa lalu. Dan 2 anak kecil yang tidak bersalah. Nadira akhirnya mendekat. "Kak," suaranya lembut, berbeda dari dulu. "Aku minta maaf sekali lagi." Aku menatapnya. Wajahnya kini tidak lagi terlihat seperti gadis manja yang dulu tinggal di rumahku. Ia terlihat lelah. Seperti aku beberapa bulan lalu. Aku menarik napas panjang. "Jaga keluargamu baik-baik." Ia terisak pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan amarah. Hanya jarak. Malam itu, setelah pulang dari dokter, Arsy tertidur di pangkuanku di dalam mobil. Aku menatap wajahnya. Hidupku mungkin tidak lagi sama. Tapi aku tidak lagi merasa hancur. Ada luka, ya. Ada bekas. Tapi aku mulai belajar satu hal penting. Kehilangan bukan berarti selesai. Kadang kehilangan adalah ruang kosong yang memberi tempat untuk sesuatu yang baru tumbuh. Aku tidak tahu apa masa depanku. Aku tidak tahu apakah aku akan mencintai lagi. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi perempuan yang menunggu dipilih. Aku perempuan yang sudah memilih. Dan dari puing-puing pernikahan yang runtuh, aku sedang membangun diriku kembali. Pelan, perih, tapi pasti. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku tidak lagi takut melihat ke depan. Waktu berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. 6 bulan setelah perceraian itu, hidupku tidak lagi serapuh dulu. Aku sudah terbiasa bangun tanpa melihat Raka di sisi ranjang. Sudah terbiasa mengambil keputusan sendiri. Sudah terbiasa menghadapi malam tanpa suara lelaki yang dulu kupanggil suami. Tapi terbiasa, bukan berarti sembuh sepenuhnya. Ada luka yang diam-diam masih berdenyut. Dan luka itu kembali berbicara pada suatu sore yang tak terduga. Hari itu, aku baru saja pulang mengajar. Hujan turun tipis-tipis membasahi halaman rumah.
Arsi sedang menggambar di ruang tamu ketika ponselku berbunyi. Nama yang muncul membuat napasku tertahan. Raka. Aku menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo. Suaranya terdengar berbeda. Tidak sekuat dulu. Alia, kamu bisa ketemu sebentar? Aku diam. Ada apa? Aku cuma butuh bicara. Nada suaranya membuatku ragu. Tapi entah kenapa, aku berkata. Datang saja ke rumah. Raka datang setengah jam kemudian. Ia terlihat lebih kurus. Matanya sayu. Rambutnya sedikit lebih panjang dari biasanya. Arsi langsung berlari memeluknya. Ayah! Raka memeluk anaknya lama. Terlalu lama. Setelah Arsi kembali ke kamar, kami duduk berhadapan. Tidak ada teh. Tidak ada senyum basa-basi. Apa yang terjadi? Tanyaku langsung. Raka menunduk. Aku dan Nadira sering bertengkar. Aku tidak terkejut. Semua pernikahan pasti ada masalah, jawabku tenang. Ia menggeleng pelan. Ini beda. Aku menatapnya, menunggu. Nadira berubah. Dia sering cemburu. Curiga aku masih peduli sama kamu. Aku tersenyum samar. Lucu ya? Dulu aku di posisinya. Raka terdiam. Dia bilang aku belum sepenuhnya melepas kamu. Aku menahan napas. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, aku merasakan sesuatu bergetar di dalam dada. Dan, tanyaku pelan. Raka mengangkat wajahnya. Aku memang belum sepenuhnya melepas. Sunyi. Kalimat itu menggantung seperti bom yang siap meledak. Aku berdiri perlahan. Raka, jangan lakukan ini. Aku cuma jujur. Kejujuranmu datang terlambat. Ia ikut berdiri. Aku sadar setelah kehilangan kamu. Aku menatapnya tajam. Kamu sadar setelah mendapatkan apa yang kamu mau. Ia terlihat terpukul. Alia, aku salah. Kamu sudah tahu itu. Ia mendekat selangkah, tapi aku mundur. Aku tidak datang untuk kembali, lanjutnya cepat. Aku cuma ingin kamu tahu. Kamu bukan perempuan yang kurang. Aku yang salah. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Berbulan-bulan aku menunggu validasi itu. Dan sekarang, saat aku sudah hampir kuat berdiri sendiri, ia mengatakannya. Ironis. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kabar mengejutkan datang dari ibu. Nadira pulang ke rumah, kata beliau lewat telepon. Kenapa? Dia bilang butuh waktu sendiri. Aku terdiam. Lingkaran ini terasa seperti mengulang. Seperti karma yang bergerak pelan tapi pasti. Seminggu kemudian, Nadira datang ke rumahku. Tanpa Raka. Tanpa bayi. Wajahnya pucat. Matanya bengkak. Kak, aku boleh masuk? Aku mempersilahkannya. Ia duduk di sofa yang dulu sering ia duduki saat masih tinggal di sini. Mas Raka berubah, katanya pelan. Aku menunggu. Dia sering diam. Sering melamun. Dan aku tahu dia belum selesai dengan kamu. Kalimat itu tidak membuatku senang. Tidak membuatku menang. Justru membuatku lelah. Kamu tahu risiko itu sejak awal, jawabku tenang. Air mata Nadira jatuh. Aku kira kalau aku menikahinya semuanya akan baik. Aku menatapnya lama. Pernikahan bukan hadiah. Itu tanggung jawab. Ia terisak. Aku takut kehilangan dia. Aku tersenyum pahit. Sekarang kamu tahu rasanya. Puncak bab ini terjadi beberapa hari kemudian. Raka datang lagi. Tapi kali ini bukan sendiri. Ia membawa bayi laki-lakinya. Alia, aku cuma mau Arsi kenal adiknya. Aku terdiam beberapa detik. Arsi keluar dari kamar dan menatap bayi itu dengan rasa ingin tahu. Ini siapa ya? Adik kamu. Arsi mendekat perlahan, menyentuh tangan kecil bayi itu. Dan di momen itu, hatiku terasa aneh. Anak itu tidak bersalah. Ia lahir dari kesalahan orang dewasa. Aku menatap Raka. Kamu harus jadi ayah yang adil. Ia mengangguk. Aku akan berusaha. Aku menarik napas panjang. Dan satu hal lagi. Raka menatapku. Jangan datang lagi untuk mencari sesuatu yang sudah kamu lepaskan. Ia terdiam. Alia, aku menggeleng. Aku sudah melewati malam-malam paling gelap sendirian.
Jangan datang saat aku sudah belajar menyalakan lampu sendiri. Kalimat itu akhirnya keluar. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan yang lahir dari luka panjang. Beberapa minggu kemudian, kudengar Raka dan Nadira memutuskan konseling pernikahan. Aku tidak ikut campur. Itu bukan lagi medan pertempuranku. Aku mulai fokus pada diriku. Mengambil kelas tambahan di sekolah. Mengikuti pelatihan. Mengembangkan usaha kecil-kecilan menjual kue secara online. Pelan-pelan, hidupku terisi kembali. Bukan oleh laki-laki, tapi oleh tujuan. Suatu malam, setelah Arsi tertidur, aku duduk di teras. Langit cerah. Angin sejuk. Aku memejamkan mata dan bertanya pada diri sendiri. Apakah aku masih mencintainya? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Cinta itu pernah ada. Cinta itu pernah besar. Tapi sekarang, cinta itu berubah bentuk. Menjadi pelajaran. Menjadi kekuatan. Menjadi pengingat bahwa harga diri tidak boleh ditukar dengan apapun. Bab 6 bukan tentang balas dendam. Bukan tentang siapa yang kalah atau menang. Ini tentang kesadaran. Bahwa pengkhianatan mungkin menghancurkan hati. Tapi juga bisa membangun ketegasan. Bahwa orang yang pergi bukan selalu kehilangan. Kadang justru menyelamatkan kita dari hidup yang setengah-setengah. Dan aku tidak lagi menunggu pintu diketuk. Aku tidak lagi berharap dipilih. Karena sekarang aku tahu. Perempuan yang berdiri setelah dikhianati bukan perempuan yang gagal. Ia adalah perempuan yang telah melewati api. Dan keluar sebagai dirinya yang baru. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Aku benar-benar sembuh.